Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar para siswa? Ibu berharap semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja dan tak kurang satu apapun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita masih dapat bertemu walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tetapi melalui pembelajaran online. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara kita dan negara-negara lain yang ada di dunia sedang menghadapi permasalahan yang sama, yaitu masalah penyebaran COVID-19 atau penyebaran virus corona. Yang tentunya hal ini berdampak pada kehidupan kita, terutama dalam bidang pendidikan, yang seharusnya kita bertemu secara langsung, namun karena kondisi ini, akhirnya kita hanya dapat bertemu di kelas-kelas online. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Muhijah SPD. Ibu adalah salah satu guru di SMAN 9 Kabupaten Tangerang ini dan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Ibu ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SMAN 9 Kabupaten Tangerang kepada para siswa baru. Tentunya hal ini patut dan perlu kalian syukuri, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk diterima di SMAN 9 Kabupaten Tangerang ini tidaklah mudah. Sehingga pada masa penerimaan siswa baru kemarin, ada beberapa siswa yang harus mengubur mimpinya untuk belajar di SMAN 9 Kabupaten Tangerang ini. Untuk itu, kepada para siswa yang sudah diterima di SMAN 9 Kabupaten Tangerang ini, mari kita bersyukur, dan rasa syukur itu harus kita tunjukkan dalam bentuk komitmen untuk bersungguh-sungguh belajar. Kerahkan seluruh potensi kalian yang ada, tentunya untuk meraih cita-cita dan masa depan. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama belajar materi wawasan Wiyata Mandala. Ada 4 hal yang akan Ibu paparkan nantinya. Yang pertama tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua tentang pentingnya wawasan Wiyata Mandala. Yang ketiga tentang unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Yang keempat tentang peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala. Baik anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan membahasnya secara luas satu persatu. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian wawasan Wiyata Mandala. Jika kita perinci kata per kata, maka wawasan memiliki arti pandangan atau tinjauan. Wiyata berarti pembelajaran atau pendidikan, sedangkan Mandala berarti kawasan atau lingkungan. Nah, dari masing-masing kata itu, jika dirangkai menjadi pengertian secara utuh, maka wawasan Wiyata Mandala berarti cara kita memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan atau pembelajaran. Berdasarkan pengertian tersebut, berarti sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan, bukan tujuan-tujuan yang lain. Sehingga semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan semua warga sekolah berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan. Lalu, mengapa wawasan Wiyata Mandala itu diperlukan?
dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tentunya ada banyak faktor komponen yang harus menjadi perhatian kita semua, supaya kelancaran proses kegiatan belajar mengajar agar berjalan tertib dan terhindar dari gangguan, baik dari dalam maupun luar sekolah. Maka dari hal inilah diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari warga sekolah mengenai eksistensi sekolah. Kesatuan pandangan inilah yang kita sebut wawasan Wiyata Mandala. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ada 5 unsur atau komponen penting dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah. Kedua, kepala sekolah. Unsur ketiga, yaitu guru dan orang tua siswa. Unsur keempat, warga sekolah. Dan unsur yang kelima, yaitu masyarakat sekitarnya di lingkungan sekolah. Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling bersinergi, saling terkait, dan saling menunjang. Sekarang akan Ibu jelaskan unsur tersebut satu persatu. Unsur yang pertama adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan atau lembaga pendidikan karena berfungsi sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar yang merupakan kegiatan inti proses pendidikan. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan menanamkan berbagai nilai budi pekerti, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah juga tempat siswa mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Sekolah juga sebagai wahana pendewasaan diri yang membiasakan siswa hidup mandiri sebagai pengalaman agar siswa siap hidup di dalam dunia yang berubah begitu cepat seperti saat ini. Maka sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki fungsi yang sudah Ibu sebutkan tadi, dalam penggunaannya tidak diperbolehkan untuk tujuan selain tujuan pendidikan, seperti tujuan ekonomi, yaitu sebagai ajang promosi atau penjualan produk-produk yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Sekolah juga harus bebas rokok, bebas dari unsur politik, seperti kampanye. Sekolah juga tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk menyebarkan aliran agama tertentu. Sekolah juga tidak boleh dijadikan sebagai sarana melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, keributan, perpecahan, dan perselisihan, sehingga membuat suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Dengan demikian, sekolah harus benar-benar sebagai lingkungan pendidikan. Unsur berikutnya yang memegang peranan penting dalam wawasan Wiyata Mandala adalah kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan. Keberhasilan sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada kemampuan pemimpinnya. Sebagai pimpinan utama, kepala sekolah berperan mengatur arah dan semua program kemana tujuan pendidikan sekolah tersebut akan dibawa. Kemudian unsur yang ketiga dalam wawasan Wiyata Mandala adalah peran guru dan orang tua siswa. Antara guru dan orang tua siswa harus terjalin saling pengertian dan kerjasama yang erat demi terwujudnya cita-cita pendidikan. Karena keberhasilan siswa dalam pendidikan mustahil akan tercapai tanpa adanya kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Sekarang Ibu jelaskan unsur yang keempat dalam wawasan Wiyata Mandala, yaitu warga sekolah atau biasa disebut juga dengan sivitas akademika, yaitu seluruh warga atau semua orang yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, komite, guru, siswa, staf tata usaha, dan lain-lain. Mereka harus saling bekerja sama
dan menjalankan perannya masing-masing dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang tertib, kondusif, dan dinamis. Selanjutnya, Ibu bahas unsur yang kelima yang ada dalam wawasan Wiyata Mandala adalah masyarakat sekitar. Sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Sekolah hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak mungkin ada begitu saja tanpa adanya peran penting masyarakat. Oleh karena itu, hubungan baik antara sekolah dan masyarakat sekitarnya ikut mendukung keberhasilan sekolah dalam proses pendidikan. Anak-anakku sekalian, sekarang Ibu lanjutkan pada pembahasan terakhir, yaitu tentang peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala. Siswa menjadi bagian utama dalam proses pendidikan. Untuk mendukung proses pendidikan di suatu sekolah, maka sangat dibutuhkan peran siswa. Lalu, peran apa saja yang diberikan siswa dalam lingkungan sekolahnya? Yang pertama, siswa harus berperan secara aktif pada setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, siswa wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Yang ketiga, siswa harus membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan cara mematuhinya. Yang keempat, siswa harus berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Yang kelima, siswa harus dapat memanfaatkan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Yang keenam, siswa harus mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Yang ketujuh, siswa harus menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses kegiatan belajar mengajar. Demikian materi singkat yang dapat Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi esok pagi dengan materi MPLS yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.